Ya, makanya di dalam apa namanya ini prakteknya, hakim itu menghukum orang yang pertama dinilai, yang pernah dilihat awalnya ada nggak niat jahat dari orang ini. Ya, mens rea kalau bahasa hukumnya gitu. Jadi kalau kita menyimpulkan ya sebenarnya gini, sebenarnya kalau kita benar-benar dalami peraturan perundang-undangan, kita itu sebenarnya diperintahkan oleh undang-undang itu sangat ekstra hati-hati dalam menilai suatu peristiwa tindak pidana. Kenapa? Karena yang diutamakan di dalam kita nangani perkara itu sebenarnya peristiwanya. Dari tadi yang saya bilang, dari pertama kali kenal, kemudian menjalin komunikasi, sampai akhirnya ada apa namanya ini perpindahan uang dan sebagainya. Kita selesaikan dulu itu tuh secara keseluruhan, secara utuh kita selesaikan dulu. Nah, barulah kita menilai benar nggak dari perkenalan ini sampai pada akhirnya ini ada kejahatan. Itu dulu dinilai. Kalau peristiwa itu bisa kita nilai ada kejahatan, baru kita cari siapa pelakunya. Nah, di kita nih, yang tadi saya setuju kata Bapak tadi, di kita ini banyak orang menilai itu secara emosional, bukan secara rasional. Nah, kita tadi yang saya bilang, tadi yang kau Hirot tanya sama saya, nah kita ini ketika ada orang bermasalah, ketika kita benci sama orangnya, kita langsung bilang salah nih orang. Nah, ini yang celakanya. Nah, begitu saya benci sama Koko Hiro nih, oh Koko Hiro tidak perlu, wah benar tuh, Koko Hiro tuh memang nggak benar tuh. Nah, kenapa? Kita tidak melihat peristiwanya, tapi kita melihat orangnya. Nah, ini ketiban apesnya, begitu yang berhubungan dengan ini adalah Nikita Mirzani. Yang orang banyak melihat, oh sering bikin sensasi, ngomong ini segala macam, tidak melihat peristiwanya. Harusnya perintah undang-undang itu dilihat dulu. Kenalnya kapan Nikita Mirzani ini? Melalui siapa? Oh ini Mail dan lain sebagainya. Itu dulu. Kita gojlok habis tuh sampai tuh benar gak ada pemerasan di situ? Itu dulu. Kalau benar ada pemerasan, siapa pelakunya? Baru dicari. Kita enggak ada peristiwa, belum menentukan peristiwanya pemerasan atau tidak, kita sudah tahu pelakunya ini. Nah, ini yang celakanya nih. Ya kan? Belum tahu peristiwanya apakah tindak pidana atau bukan, kita sudah tahu pelakunya. Nah, yang tadi saya bilang, jangan sampai kita menyimpulkan sesuatu hanya karena kita tidak suka sama orang. Saya berkali-kali mengatakan, saya sebagai praktisi hukum, saya tidak mau mengeluarkan pendapat hukum saya, argumen hukum saya yang didasari dengan kebencian. Oh, saya benci sama orang ini, maka saya langsung mengeluarkan pendapat saya biar orang ini apa namanya salah nih. Belum tentu gitu. Tapi ya, Nah, setuju Bang. tapi kita harus maklum juga Pak, maklum juga. Kenapa? Gini Karena Bang, banyak apa tadi namanya ya. yang Abang sampaikan itu mohon maaf ya dipotong dulu ya. Nah, di kasus RG sama NM ini kalau yang saya lihat kurang fair dia lompat. Ya, kenapa? Saya paham ya soal produk-produk ya untuk izin-izin nih. Kami orang bisnis pada saat mau register ke BPOM aja tuh ketat, Bang. Bahan baku semua. Nah, itu ya butuh waktu. Pada saat kita mau mengedarkan pun izin dari BPOM jelas. Kalau skincare itu jelas ada nama PT-nya, alamatnya, penanggung jawabnya, komposisinya. Nah, ini harusnya BPOM pada saat dengar seperti ini harusnya aware, itu tugasnya loh. Ya, Nah, BPOM itu harus memvalidasi semua skincare yang ada di Indonesia. Mana yang ada di izin, mana yang enggak, kelihatan enggak? ya, Nah, itu. Nah, ini buat teman-teman juga ya. Uji lab yang sangat satu-satunya di Indonesia, lab cost di Unpad. Ya, itu real semua. Nah, jadi kalau yang aware nih, yang punya bukti skincare-nya bawa datang ke Unpad itu dia real. Komposisinya apa-apa-apa. Nah, ini lompat, Bang. ya, Jadi kalau masyarakat curiga boleh, boleh. Ini artinya NM itu udah di sniper, Bang. Itu udah ditarget. ya, Ya. Betul nggak? Ini jelas fakta sekarang. ya. Makanya Fakta itu. ya, saya setuju Pak. Makanya tadi kan saya bilang, kalau Betul, seandainya saya juga umpamanya setuju. kita menganggap umpamanya NM ini apa namanya bakal dijadikan tersangka hanya itu aja nih ya, hanya itu aja. Saya rasa nggak perlu apa namanya dari si pelapor transfer sampai 4 miliar, karena cukup dengan 2 miliar
dia sudah bisa dijadikan tersangka, atau 500 juta sudah bisa cukup. Nah, kalau seandainya sampai ada 2 kali transaksi, kemudian jumlahnya begitu banyak, jangan-jangan awalnya ini sebenarnya bukan pemerasan, hanya karena mungkin ya tadi Bapak sniper, bahasa Bapak sniper nih. Nah, tiba-tiba ya udah berubah nih, yang tadinya mungkin ada perjanjian, akhirnya dirubah menjadi tindak pidana. Tadi makanya saya bilang, sekarang orang-orang yang mengatakan apanya Nikita Mirzani bersalah, saya simpel aja, jawab aja pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Apakah dari awal perkenalan Nikita Mirzani sampai umpamanya uang ini berpindah dan sebagainya, apakah bisa dijawab sama orang yang mengatakan Nikita Mirzani salah? Benar nggak kesalahan itu 100% ada di diri kita dan 100% kebenaran ada di dokter? Nah, gampang aja. Nah, siapa yang berani jawab? Pertanyaan kan, Bang, begini, Bang, harapan kita, Bang, seperti ini ya. Pengadilan kita mudah-mudahan kita tuh jangan gengsi ya. Kalau di luar negeri itu hakim itu akan bertanya mutlak ke pelapor semua. Nah, sekarang kan gampang. Kok kamu mau ya bayar? Kenapa? Ya, Nah, dia kan harus jabarin. ya, Nah, kenapa? Apakah RG ini tunggal ingin melaporkan atau ditunggangi? Nah, itu question mark juga. ya, Betul nggak? Nah, nanti kelihatan. ya, Nonton tuh jaksa lihat, lawyer lihat, masyarakat juga lihat. Nah, ini harusnya live. Harusnya live. Betul nggak? ya. Nah, Nah, kenapa? Ini artinya Betul. pembuktian kalau di belakang-belakang ini skincare betul-betul tidak bermain. ya, Ya, karena yang yang paling berbahaya gini loh, skincare diedarkan izinnya palsu misalkan. Itu harus ada kok. Saya tahu pasti kok. Ya, BPOM itu ketat. Nah, pada saat ini jelas longgar, BPOM pun ikut andil harus bertanggung jawab, Bang. Setuju nggak, Bang, secara hukum? setuju, setuju. Saya agak ekstrim, Pak. Kalau seandainya nih ya, fungsi pengawasan dan penindakan itu umpamanya diberikan oleh satu lembaga, umpamanya kita anggaplah BPOM umpamanya. Nah, kalau sampai umpamanya terjadi seperti ini, kalau menurut saya, kalau dianggap umpamanya ada kejahatan, maka dia bisa dianggap turut serta. Kenapa? Karena dialah ini bisa beredar, ini bisa lancar dan lain sebagainya gitu. Menurut saya harus dikenakan turut serta malah. Agar apa? Agar jangan sampai bisa terulang kembali gitu loh. Nah, saya setuju Pak kalau Bapak tadi katakan kan, kalau saya pengennya udah bongkar aja semua gitu, biar kita ketahuan nih. Jangan sampai kita terfokus dengan oh ini pemerasan ini pemerasan. Nah, kita harus juga bahas apa yang dikerjakan oleh si pelapor, apa yang sudah dilaksanakan di apa kegiatan-kegiatan pelapornya apa. Jangan-jangan ibaratnya gini, apakah nih kita sebagai pelaku kejahatan, dia orang yang baik, atau umpamanya kebalikannya, nih kita hanya orang baik, ini melakukan kejahatan, atau dua-duanya melakukan kejahatan, atau dua-duanya orang yang baik, atau ada, nah maksud saya kita bongkar semuanya secara keseluruhan. Agar apa? Jadi kita sebagai netizen, sebagai orang yang peduli terhadap penegakan hukum, kita paham itu loh. Kita paham semuanya. Oh, ternyata kesalahan NM itu di sini. Oh, kesalahan RG itu ada di sini. Oh, seharusnya begini, seharusnya begini. Biar apa? Biar kita ini capek-capek mulut kita teriak-teriak ada manfaatnya. Nah, ada manfaatnya. Oh, ternyata begini, 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 begini. Nah, kalau seandainya ini dicecor dengan apa dianggap peristiwa tindak pidana. Nah tadi Bapak bilang loh kok ini nggak jalan ya apa namanya kok ibaratnya yang tadi ibu-ibu tadi bilang mafia skincare kayaknya melenggang bebas saja ini itu banyak itu yang udah yang saya lucunya itu ada yang beli dari sini ininya disupasin ini ditempel ini dijual ada kandungan ini nggak ada kandungan ini sampai sekarang orangnya bebas-bebas aja itu. Ya, repot kita Betul. melihat penegak hukum di Indonesia ini, aduh kita pegel juga. Ya, gini Bang, balik lagi ya ke Bang ke para Sedikit closing ya. Saya seperti ini ya. Jadi ini masyarakat kita dipertontonkan ya. Kan kita ya walaupun belum kenal ngelihat gestur RG bisalah nebak-nebak ya. Saya ngelihat gestur NM ya. Kalau NM itu menurut saya ya overall orangnya apa adanya. Ya,
kalau orang ya misalkan kurang respect, dia akan mikirnya jelek. Ya, justru saya suka. NM ini hitam-hitam putih-putih. Ya. Nah, cuma akibat dari apa adanya ini, ada yang kecipratan. Nah, seperti itu. Wah, nah seperti itu. Makanya di sniper. Ya, saya Bang, hati-hati berbicara kenapa sedikit ya tahu-tahu hukum lah Bang. Seperti itu. Ya, jadi sekarang, nah intinya buat pakar hukum dan buat yang bertanggung jawab, jawab dulu podcastnya Pak Mahfud MD yang ada di Deddy Kabuser itu aja. Dan siapa yang yakin bahwa hukum kita tegak lurus 100% itu aja. Masyarakat kan itu perlu jawaban itu. Ya. Ya, oke Bang ya. Teman-teman makasih ya. Oke, makasih Bang Cuan. Silakan Turki. Oke, ini balik lagi ya Bang ke para ini owner skincare ini. Kan kita mungkin sudah tahu ya tentang owner skincare yang di daerah itu Bang, yang mereka udah mendapatkan hukumannya. Terus kenapa ini mungkin agak keras ya? Kenapa sekelas Heni Sagara yang nyata-nyata kan itu pemasok pabrik dia pemasok merkuncrot terbesar di Indonesia. Kenapa dia nggak bisa disentuh hukum? Kemarin itu sempat cuman disegel cuman seminggu, setelah itu beroperasi. Ada apa dengan ini, Bang? Ada apa? Ya tadi saya bilang kan, ibaratnya peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebenarnya itu baik. Tujuannya menciptakan ketertiban. Permasalahannya yang melaksanakan peraturan perundang-undangannya ini bukan malaikat. Nah ini jadi pelaksana undang-undang ini, saya ini sekarang ini hampir bisa dibilang setiap minggu itu selalu sidang ngebela ya seperti ini Bu, ngebela orang-orang yang benar-benar nggak bersalah. Nah, kadang saya juga capek gitu kan, saya tuh ngebela orang yang nggak bersalah, tapi mau gimana lagi, banyak orang yang nge-DM saya, banyak orang yang WA saya, banyak orang yang ngubungin saya itu, apalagi sekarang nih banyak sekali sidang saya yang saya juga ibaratnya meyakini orang-orang ini banyak nggak bersalah, tapi karena dia melawan orang yang banyak duit, karena dia melawan penguasa, karena dia melawan orang yang punya pengaruh, akhirnya dia masuk penjara. Ya, kemarin saya Senin barusan sidang tuh, orang yang nggak bersalah, orang yang sudah banyak yang mendukung bahwa dia itu nggak bersalah, saksi-saksi banyak nggak bersalah, ternyata sama jaksa dituntut 4 tahun. Nah sementara ancaman itu 4 tahun, dituntut full 4 tahun. Nah saya juga ibaratnya kemarin juga saya ngobrol sama Pak Alek gitu. Nah ternyata yang menjadi penuntut umumnya itu JPU yang dulu pernah menuntut anaknya Pak Alek. Nah, saya sampai kaget juga tuh. Nah, kebetulan pada saat itu saya juga jadi pengacaranya Pak Alek, saya yang ikut ngebantu ngedaftarkan PK-nya. Nah, itu sampai saya mau berkelahi itu di Pengadilan Negeri Bekasi itu. Mau daftar PK, anaknya Pak Alek, ditolak saya. Oh, kenapa ditolak? Akhirnya ribut mau berkelahi. Akhirnya diterima. Begitu diterima, nggak ada masalah. Ternyata saya tanya sama pengadilan, Bu, saya bilang kalau memang PK ini tidak boleh diterima, saya bilang ibu harus kirim surat, biar nanti saya juga tidak mau memaksakan. Begitu PK-nya sudah diterima sama pengadilan, tiba-tiba dikirim surat, diminta sidang. Berarti nggak ada masalah. Tapi sempat PK itu mau ditolak. Nah inilah gambaran penegakan hukum di negara Konoha kita ini ya benar-benar ibaratnya seperti itu Bu. Jadi ibu jangan heran kalau seandainya ada sanksi dilaksanakan, tiba-tiba dibuka lagi, ya inilah. Nah, makanya tugas-tugas kita di Komal-Komal ini untuk cuap-cuap agar mereka ini sadar gitu loh. Mereka ini pasti nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu dan harta yang mereka miliki. Itu aja. Oke, mungkin ada satu pertanyaan lagi, kasihan Bang Advokat juga mungkin udah malam. Lagi satu pertanyaan lagi, coba. Ada yang mau bertanya? Berarti nggak bertanya mungkin. Berarti gini ya Bang, intinya berarti yang di negeri Konoha ini ada
hukum-hukum yang dipesan gitu ya. Kayak contoh di kejaksaan kan ada lift khusus untuk naik ke atas gitu, lift pesanan gitu ya. Kan itu ada bahasan yang Ya. itu sama Pak Ya. Mahfud. Ya, jadi Bu, apa namanya, saya tadi sudah bilang, saya ini pengacara praktek. Dan ketika saya nangani perkara, konsen terhadap perkara pindah Cirebon, saya memberanikan diri, seorang diri Bu. Saya seorang diri mendaftarkan gugatan terhadap Kapolri. Saya nggak tanggung-tanggung, pucuk pimpinan lembaga penegak hukum yang memiliki senjata, memiliki pasukan, dengan sangat terpaksa saya gugat. Dengan maksud tujuan agar apa? Saya punya prinsip gini, kalau di suatu daerah itu menunjukkan ketidakadilan, maka akan mengancam seluruh daerah yang ada di Indonesia. Contoh umpamanya di Jawa Barat ada ketidakadilan yang dipertontonkan di masyarakat, maka ketidakadilan itu akan mengancam keadilan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Bisa terjadi di Pekanbaru, bisa terjadi di Sulawesi. Kenapa? Karena ketidakadilan sudah muncul di satu wilayah. Nah, saya berharapnya jangan sampai ketidakadilan itu muncul di satu wilayah ya yang dipertontonkan kepada masyarakat. Contoh, namanya Pindah Cirebon nih. Ada 7 orang sekarang yang menjalankan hukuman seumur hidup. Artinya ketidakadilan nih di satu wilayah. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ketidakadilan ini mengancam nggak keadilan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia? Nah, apa yang terjadi terhadap 7 terpidana ini bisa terjadi kepada siapa saja. Kepada saya, kepada Koko, Iya. kepada Mbak Dianka, semua bisa terjadi. Iya, Nah, iya. masalahnya, Hmm. saya memberanikan diri, gitu, memberanikan diri. Saya bilang, udah, bismillah, saya melangkahkan diri, saya berusaha apa? Agar kebenaran itu terungkap, ya. Ya, karena apa? Dulu ada 6 handphone yang disita oleh pihak penyidik. Menurut undang-undang, barang yang disita itu digunakan untuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Sayangnya, handphone yang disita itu sampai sekarang tidak dibuka, walaupun saya sudah melakukan gugatan. Nah, saya rasa akan ada ketidakadilan di wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena Iya. ketidakadilan dipertontonkan, ya dipertontonkan secara nyata oleh penegak hukum, maka saya katakan akan mengancam keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi kita, Ibu jangan kaget, Bapak jangan kaget kalau ternyata ada ketidakadilan di wilayah-wilayah yang lain, karena memang pasti mengancam keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi kita jangan kaget, ya kita tinggal gunakan waktu kita, harta kita, pengetahuan kita untuk mengungkapkan kebenaran agar lahir keadilan. Kira-kira begitu. Oke.